Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelas 6 SPDB tema 2 tema 1 tentang pola lantai. Nah, apakah itu pola lantai dan tujuan diadakan pola lantai atau untuk apa pola lantai itu? Kemudian manfaat pola lantai seperti apa? Mari kita simak pelajaran berikut ini. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal, salah satunya adalah melalui tarian. Banyak daerah tarian Indonesia yang menyerukan persatuan, salah satunya adalah tari Leko-Leko yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Tari Leko-Leko, tari ini bertujuan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyi yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tari ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Nah, gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa berbeda, namun bentuk dan formasi, lingkaran, dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas yang berbeda. Ada memukul gong, kemudian ada yang seorang lagi menyanyi, terus membacakan pantun, dan seorang lagi bertugas membacakan sirih, pinang, serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Setiap tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang atau berkelompok dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Nah, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah rangka gerak. Fungsi dari pola lantai yaitu 1. Untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya dalam pola lantai hanya 2 garis dasar, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Garis lurus sendiri terbagi atas 3 jenis, vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun, dalam perkembangan zamannya semakin maju, pola lantai juga mengalami pengembangan. Ada beberapa pola lantai berupa zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Pola lantai melengkung pun juga mengalami pengembangan menjadi lingkaran, lengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan membentuk angka 8. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu terkait dengan pola lantai. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya.
Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya pada tari Yuspan Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cangkedan dari Bali. Pola lantai yang kedua yaitu pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal terbentuk barisan dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari Indang dari Sumatera Barat dan tari Saman dari Aceh. Seperti gambar berikut ini. Pola lantai selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis-garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberi kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Contoh tariannya, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan dan tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera. Nah, kita tadi sudah menyimak video tentang pola lantai. Selanjutnya, sekarang kita akan menguji kemampuan kita dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom evaluasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Yang kedua, sebutkan macam-macam pola lantai pada tarian. Yang ketiga, apa saja fungsi dari pola lantai? Yang keempat, jelaskan perbedaan dan lantai dan tari Sarman dan tari Serimpi. Yang kelima, gambarlah pola lantai horizontal. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian, nanti difoto dan dikirimkan ke Pak Nur. Selamat mengerjakan. Nah, demikian video pembelajaran materi SPDB kelas 6 tema 2 subtema 1 tentang pola lantai. Selamat belajar, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.